Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan buat yang baru buka video kita, halo, salam kenal ya. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video kita yang road trip dari Bogor ke Dieng. Di perjalanan lanjutan ini, kita akan menuju ke tempat camping ground karena kita akan camping di sana. Dalam perjalanan, ternyata kita sempat keliru ya membaca Gmaps. Jadi, jalan masuk arah tempat campingnya itu ternyata terlewat. Dan, seperti biasa, problemnya Gmaps mengarahkan jalan yang lebih cepat. Tapi, ternyata jalan itu tidak bisa dilewati. Akhirnya, kita putar balik dong dan mengikuti rambu-rambu arah yang pernah kita lihat di persimpangan sebelumnya. Oh ya, nama camping ground-nya yaitu Kahyangan Skyline. Kahyangan Skyline berlokasi di kawasan Seroja, Kabupaten Wonosobo. Posisinya percis di atas Telaga Menjar. Kahyangan Skyline ini merupakan tempat wisata yang menyajikan pemandangan Telaga Menjar, Gunung Sindoro, Kota Wonosobo dari atas bukit, serta pemandangan perbukitan di sekitarnya. Di Kahyangan Skyline ini tersedia beberapa destinasi wisata loh. Ada spot foto, para layang, kuliner, dan camping. Dan tujuan kita ke sana salah satunya untuk camping ya. Jalan menuju lokasi itu berliku-liku, banyak jalanan yang berlubang dan tidak sedikit menemukan longsoran, mungkin karena sedang musim hujan ya. Selain itu, jalannya cukup sempit tapi masih cukup lah untuk dua arah. Namun, Masya Allah, terbayar deh dengan pemandangan indahnya sepanjang jalan. Oh iya, kita juga melewati kawasan wisata Kebun Teh Panama loh. Pasti di antara kalian sudah tahu ya, Kebun Teh ini merupakan salah satu destinasi wisata yang disajikan kalau kalian berwisata ke Dieng. Tidak jauh dari Kebun Teh Panama, kita akan belok kanan masuk ke kawasan wisata alam Seroja. Di pintu masuknya ini, kita harus membayar terlebih dahulu tiket masuknya sebesar 5.000 per orang. Dan yang dikenakan biaya tiket masuk hanya orang dewasa saja, jadi anak-anak free ya. Dan kita akan diberi aba-aba kapan kita akan masuk, karena jalannya ini hanya cukup dilalui satu arah saja. Kebetulan saat kita tiba bisa langsung masuk, tapi tak lama kemudian kita diberhentikan dahulu di area wisata The Haven ini karena ada beberapa kendaraan yang sedang menuju ke bawah, jadi kita harus bergantian menunggu di sini. Setelah 40 menit lamanya menunggu, akhirnya kita bisa melanjutkan jalan ke atas. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan pemandangan Telaga Menjar serta beberapa perbukitan. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, kalau jalannya ini cukup menantang ya. Jalannya itu berbatuan, menanjak, cukup curam, dan beberapa jalan batunya ini nggak rapi, sehingga beberapa kali mobil kita saja harus terbentur batu, serta bannya itu sesekali slip karena ada lumpur di beberapa cekungan. Tapi alhamdulillahnya semua itu bisa dilewati. Yang penting tuh kita yakin kendaraan kita pun memang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk trek ini. Jadi, kalian yang mau kesini persiapkan lebih matang ya. Akhirnya, tidak lama kita sampai di area wisata Kahyangan Skyline. Tapi ini belum area campingnya ya, karena area campingnya masih harus naik lagi ke atas. Kita di sini hanya akan check-in terlebih dahulu di loket yang sudah disediakan. Oh iya, ini berikut rincian biaya paket camping kita. Kita ambil paket camper van 2 orang dewasa sebesar 285.000. Ditambah 2 orang anak 70.000, jadi totalnya sekitar 355.000. Dan kita juga dapat free masuk ke kawasan wisatanya juga ya. Setelah selesai check-in, kita langsung diarahkan ke atas ke area camper van. Karena cuaca saat itu sebentar-sebentar hujan dan kita belum melaksanakan sholat asar, jadi kita belum sempat berkeliling areanya ya.
Selesai sholat asar, kita juga langsung bongkar barang kita dan cat up tenda. Dan pada saat kita mendirikan tenda, kabut pun semakin menebal. Udaranya pun sudah sangat terasa dingin. Tenda sudah berdiri, waktu pun sudah mendekati waktu maghrib. Kita langsung persiapan untuk makan malam sambil beristirahat sebentar dan menikmati udara dingin serta kabut yang sangat tebal. Untuk makan malam kali ini, kita akan masak mie instan, telur dadar, dan karage. Karena perjalanan kali ini cukup panjang, jadi kita putuskan untuk makan yang simpel-simpel aja ya. Dan cuaca yang seperti ini memang cukup mendukung untuk makanan yang berkuah-kuah ya. Oh ya, ini kita perlihatkan keadaan di dalam tenda kita. Kurang begitu rapi sih, tapi yang penting malam ini anak-anak bisa beristirahat dengan nyaman. Selesai bersih-bersih dan sholat maghrib, ternyata anak-anak masih belum kenyang. Lanjut bikin cemilan, dan cemilan favorit mereka yaitu otak-otak goreng. Dan akhirnya ada waktu juga untuk berdua setelah anak-anak terlelap. Hal ini penting loh teman-teman buat kita yang pasutri, meluangkan waktu berdua untuk saling berbagi, bertukar cerita, berkeluh kesah, ataupun menyusun rencana-rencana kehidupan selanjutnya. Apalagi di tempat terbuka seperti ini, sejuk dan juga syahdu. Setidaknya merefresh kembali pikiran, jiwa, dan hati kita. Duh, rasanya kayak dunia ini milik kita berdua dong. Malam pun semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 21:30 WIB. Kabut perlahan mulai memudar, pemandangan malam sedikit demi sedikit mulai terlihat. Dan inilah pemandangan City Light Wonosobo dari atas bukit Telaga Menjer. Selamat pagi. Saat terbangun sholat subuh tadi, sempat dikagetkan dengan pemandangan ini. Iya, inilah pemandangan Gunung Sindoro. Masya Allah ya, indah banget teman-teman. Semakin sunrise naik, semakin indah pemandangannya. Selain itu, pemandangan sekeliling area campervan ini juga bikin kita terpukau. Nggak sia-sia perjuangan kita sampai sini. Pemandangannya benar-benar 360 derajat. Ini yang semalam hanya terlihat city light-nya saja, ternyata pemandangan telaganya seindah ini. Tapi kita harus lebih hati-hati ya untuk berdiri di sini. Disarankan untuk menjaga jarak dengan pinggir tebingnya. Oh ya, kita lupa menjelaskan posisi covering tenda kita. Covering tenda kita itu nomor 3 ya. Ada di urutan yang kedua dari yang paling dekat ke tebing telaga, dan ada di barisan sebelah kiri bila dilihat dari pinggir telaga. Kalau dari pintu masuk, ada di barisan sebelah kanan. Dan saat suhu semalam itu kita berada sekitar 16 hingga 17 derajat, dan paginya suhu mencapai 15 derajat. Jadi cukup dingin sekali ya. Disarankan untuk teman-teman yang kesini memakai jaket yang cukup tebal ya. Karena kita hanya camping semalam, jadi aktivitas hari ini di sini cukup singkat. Setelah sarapan, kita akan ke tempat wisata Kahyangan Skyland-nya ya. Seperti jelasan sebelumnya, kita dapat beli tiket masuk tempat wisatanya. Kalian kita lihat ada apa aja di sana. Sarapan pagi ini hampir sama seperti semalam ya, tapi tidak makan mie instan lagi dong tentunya, dan hanya ada tambahan nasi.
akhirnya tiba waktunya kita untuk packing-packing. Setelah turun dari wisata Kahyangan Skyland, kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Dieng. Di sana kita tidak camping lagi, tetapi kita akan menginap di penginapan cabin. Nah, ini adalah area wisata Kahyangan Skyland, tempat yang sama saat kemarin kita check-in. Kita tidak banyak merekam video karena anak-anak sudah protes ingin cepat buru-buru jalan lagi, jadi hanya ini yang bisa kita tampilkan. Namun dapat kita simpulkan bahwa tempat wisatanya ini kebanyakan adalah spot foto yang instagramable, serta beberapa tempat duduk. Kita juga bisa sambil pesan makanan di resto yang tersedia. Sebenarnya ada spot camping di sini, namun ternyata kita tidak sempat merekamnya. Nah, cukup sekian ya teman-teman video dari kita kali ini. Semoga apa yang disajikan dan disampaikan bermanfaat dan disampaikan dengan baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini sampai habis. Maaf bila ada salah penyebutan nama daerah atau kata-kata yang kurang berkenan. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.